Kesan ini merupakan suatu masukan yang sangat berharga bagi kami BPJS Kesehatan, terutama untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di Vaskes, tidak diberikan rujukan sudah bolak-balik nih mengeluh dan sebagainya. Misalnya pasiennya mengeluh ke mobil JKN misalnya, saya berobat ini dan sebagainya. Tetap kami akan fasilitasi. Fungsi kami bukan menilai siapa yang salah atau siapa yang benar. Di sini sifat kami adalah advokasi. Jadi, selain itu kita lihat sarana prasarana sepeda, misalnya ruang tunggu tidak memadai, nah, itu biasanya kita lakukan sibling. Waktu tunggunya, ruang tunggunya seperti apa sih sebenarnya? Apakah pakai kursi bakso itu atau seperti apa? Kursi bakso, kursi plastik gitu ya? Ya seperti itu atau seperti apa? Jadi kita lihat. Halo Tribuners, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Nah, pada kesempatan ini bersama saya Elin, kita akan mengulik topik-topik yang menarik tentunya di Tribun Topik. Nah, untuk itu kita bakal mengulik terkait salah satu fitur yang ada di JKN Mobile atau mobil JKN. Untuk itu saya sudah bersama narasumber kita, ada Bapak Asep Dwi Prasetyo. Beliau adalah analis jaminan pelayanan kesehatan Pratama BPJS Kesehatan Kediputian Wilayah 6. Kita sapa langsung Tribuners. Selamat sore Pak Asep. Selamat sore Mbak Erlin. Baik, Pak Asep kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, Pak Asep sibuk apa nih Pak? Akhir-akhir ini? Ya, akhir tahun. biasa akhir tahun. Kita masih ada beberapa evaluasi yang harus kita capai. Oke, baik. Bapak terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di Tribun Topik kali ini. Dan Pak, terkait ada fitur atau layanan di JKN Mobile. Ini konon katanya ada terkait fitur ketika kita mengunjungi Vaskes, kita bisa melontarkan ya. Kita menyampaikan kritik dan saran. Boleh cerita terkait fitur itu Bapak? Ya, jadi itu salah satu fitur di mobil JKN Mbak Erlin. Jadi di mobil JKN itu kita ada kayak kita semacam memakai layanan ojek online gitu misalnya. Di situ ada kita kasih bintang berapa, dan di situ di mobil JKN juga ada Mbak Erlin, namanya adalah kesan. Jadi kesan itu semacam fitur bagi peserta BPJS Kesehatan yang sudah memperoleh pelayanan baik di FKTP ataupun di rumah sakit. Jadi nanti peserta akan diberikan kayak semacam survei atau penilaian tersendiri terhadap pelayanan yang telah diterima oleh peserta tersebut. Oke, baik. Berarti setiap kita berkunjung ke FKTP maupun FKTL itu kita otomatis bisa ngisi kah Pak, atau hanya tertentu saja nih? Untuk semua peserta yang berkunjung sebenarnya bisa Mbak Erlin, cuman memang bagi FKTP yang dikunjungi, di mana pesertanya yang berkunjung itu kurang dari 30 kunjungan, maka secara sistem otomatis tidak akan melakukan penilaian kesan. Oke, 30 kunjungan ya, berarti ya? Per bulan. Per bulan. Tapi berarti kalau misalnya di rumah sakit besar ya, mungkin kayaknya rumah sakit tidak mungkin kunjungan di bawah 30 kunjungan ya. Berarti setiap berkunjung ke rumah sakit tentu kita bisa menyampaikan kritik maupun saran gitu ya. Nah, Pak, terkait aplikasi kesan ini Pak, biasanya kalau misalkan kita habis berkunjung terus bisa memberikan rating atau penilaian, itu yang terdapat di kesan, fitur kesan ini apa aja nih? Jadi di kesan itu sebenarnya ada beberapa pertanyaan Mbak Erlin. Jadi di situ ada 6 pertanyaan tertutup dan 1 pertanyaan urean. 6 pertanyaan tertutup itu terdiri dari beberapa pertanyaan ya. Ada pertanyaan tentang sarana prasarana, tentang layanannya, bagaimana layanannya misalnya ramah atau tidaknya dan sebagainya. Itu ada jumlahnya ada 6. Itu bersifat tertutup, penilaiannya biasanya pakai bintang. Bintang 1, 2, dan 3 gitu ya. Jadi jangan sampai salah menilai. Kadang-kadang soalnya kalau lihat dari kita lihat hasilnya, itu ada beberapa peserta yang salah penilaian Mbak Erlin. Jadi tahunnya itu bintang 1 itu bagus. Jadi bintang 1 bagus kan itu. Wah, bintang 1 itu bagus. Jadi yang dimaksud ini adalah bintang itu kan semacam kayak range-nya, range atau range penilaian lah. Semakin banyak bintangnya semakin bagus. Cuman itu adanya kesalahpahaman mungkin ya yang dilakukan oleh peserta yang banyak menilai bintang 1 tahunnya bagus. Cuman pas waktu kita konfirmasi ternyata dia salah menilai seperti itu. Nah, satu lagi adalah adanya urean sebenarnya. Pertanyaan urean di situ peserta bisa memberikan masukan atau kritikan lah semacam itu di fitur kesan ini. Nah, nanti fitur itu tetap akan kami sampaikan ke Vaskes tentang hasil dari kesan tersebut.
Mbak Erlin, begitu. Oke, berarti kita bisa melakukan penilaian terhadap mungkin dari pelayanan, kemudian terkait nanti dokternya seperti apa, Ya, pelayanan betul. petugas medis nakesnya seperti itu. Berarti ketika kita protes-protes bisa lewat situ ya? bukan protes sih sebenarnya, memberikan Beri masukan, saran, masukan terhadap pelayanan, betul. Oke, berarti itu nanti benar-benar akan tersampaikan ke fasilitas kesehatannya ya Pak? Ya, Entah kita FKTP? pastikan akan tersampaikan Mbak Erlin, karena itu kesan itu adalah salah satu feedback kami kepada Vaskes untuk meningkatkan suatu mutu pelayanan Vaskes terhadap pelayanan terhadap peserta JKN ini, Mbak Erlin. Oke, baik. Bapak, bagaimana nih Pak, kalau misalkan saya atau mungkin Tribuners nih lagi berobat, sudah 3 kali ke FKTP, kita minta rujukan. Nah, rujukannya tuh nggak dikasih. Nah, itu saya gimana Pak? Saya harus ngadu kemana? Apakah sebenarnya lewat JKN, lewat pesan itu bisa, atau saya harus protes demo di depan BPJS Kesehatan? Kan tidak mungkin juga. Iya. Gimana atau tuh proses Pak? ke medsos gitu ya? Oh iya kan, atau medsos seperti sekarang ini ya, viral. betul. Nah, sebenarnya untuk peserta JKN sendiri sudah difasilitasi beberapa kanal layanan ya untuk melaporkan suatu kritik atau mungkin keluhan. Jadi ada beberapa, salah satunya adalah mobil JKN itu sendiri bisa melalui mobil JKN atau bisa melalui Pandawa, bisa, atau call center juga bisa sebenarnya. Untuk call center sendiri kan 24 jam bisa dihubungi. Kemudian mobil JKN juga 24 jam juga bisa melakukan atau memberikan masukan melalui mobil JKN. Untuk yang tadi yang disampaikan Mbak Erlina, misalnya tidak diberikan rujukan misalnya gitu ya, tidak diberikan rujukan, sudah bolak-balik nih mengeluh dan sebagainya. Misalnya pasiennya mengeluh ke mobil JKN misalnya, saya berobat ini dan sebagainya, tetap kami akan fasilitasi. Fungsi kami bukan menilai siapa yang salah atau siapa yang benar. Di sini sifat kami adalah advokasi. Jadi advokasi itu kita mendengarkan dari dua belah pihak, baik dokter pemberi layanan juga dari peserta juga. Kenapa misalnya kita advokasi mengenai keluhan tersebut kepada Vaskes, kenapa tidak dilakukan rujukan dan sebagainya. Nanti jawabannya kita lihat apakah memang benar seperti peserta sampaikan atau seperti apa gitu, Mbak. Oke, berarti dicek dulu ya Pak. Ya. Kadang tuh pasien Tribuners, mereka merasa udah kayak aku tuh masih sakit padahal mungkin diagnosa dokternya sebenarnya nggak perlu penanganan lebih lanjut. Betul. Gitu ya Pak ya. Baik. Kalau misalkan terkait obat nih Pak, kadang kan obat kita mungkin kasih dosisnya katakanlah biasanya mungkin 500 mg, terus kita pengen minta yang lebih 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Itu kita bisa menyampaikan lewat kesan juga atau nanti kita menyampaikan lewat mana nih? Kalau itu bisa lewat keluhan sih Mbak Rin. Cuman di sini kan kalau sampaikan ya pada peserta JKN terutama kalau memang misalnya merasa tidak puas lah, yang merasa tidak puas bahwa saya kok obatnya kok seperti ini dan sebagainya, itu tetap akan kita lakukan advokasi Mbak Rin, karena kembali lagi bahwa untuk pemberian terapi medis itu kan pasti adanya yang tahu kan dokternya ya. Betul. Kami pun tidak akan bisa memutuskan bahwa itu salah dan sebagainya, itu tidak bisa. Tetap kami akan melakukan konfirmasi kepada pemberi layanan apakah keluhan yang disampaikan pasien apakah sudah sesuai atau belum gitu, Mbak Erin. Saya rasa kalau obat dokter yang lebih tahu sih kayaknya sih. Dokter yang lebih tahu, berarti di cross check dulu sama dokternya gitu, gak boleh sembarangan minta gitu ya Pak ya. Oke gitu Tribuners, jadi jangan asal minta dosisnya dinaikkan. Bahaya ya Pak ya, harusnya dosisnya sekian kita dinaikkan. Itu soalnya kan biasanya, saya ingin sembuh nih, mungkin kalau minumnya 2 kali lipat mungkin bisa. Betul. Berasa ini kalau minum obat pengennya kayak di iklan. Ya. Minum langsung sekali, sembuh gitu langsung ya. sembuh. Padahal butuh waktu ya Bapak ya. Baik. Bapak, nah kalau terkait tadi Mbak, balik lagi terkait penyampaian kritik dan juga saran. Bagaimana kami dari para peserta JKN memastikan bahwa apa yang menjadi saran kami, apa yang menjadi kritikan dari kami itu benar-benar di follow up, benar-benar ditangani, disampaikan ke FKTP atau FKTL ya. Nah itu gimana kita mengeceknya? Ya, jadi untuk kritik, bukan kritik ya, jadi sebagai komplain atau komplain mobil JKN misalnya ya, mobil JKN pasien tidak puas layanan kemudian melakukan komplain di mobil JKN itu kita punya waktu Mbak. Jadi waktu untuk membalas itu kita ada punya standar waktunya. SOP-nya itu kita ada waktu. Itu pasti akan kami lakukan tindak lanjut sampai dengan tuntas. Karena di situ menurut SOP kita ya, SOP kita itu semakin cepat kita merespon akan semakin
bagus sesuai untuk standar waktu kita. Jadi jangan takut untuk melakukan misalnya komplain dan sebagainya di mobil JK atau kenal-kenal yang lain, itu pasti akan kita tindak lanjuti. Kecuali kalau kesan ya Mbak, kalau kesan memang kami tidak bisa langsung membalas satu-satu gitu. Beda dengan komplain dan sebagainya. Kalau kesan kami juga ada sebenarnya ada suatu program namanya sibling. Jadi untuk memastikan bahwa apa yang selama ini kita feedbackkan atau kita sampaikan ke Vaskes itu dilakukan perbaikan lah untuk masukannya. Sebelum sendiri dilakukan oleh pegawai kami, pegawai BPJS kepada kunjungan kepada Vaskes untuk melihat sejauh mana terutama untuk mutu layanan ya Mbak. Untuk mutu layanan ya dasarnya dari kesan dan sebagainya, apakah sudah ada perbaikan atau belum gitu. Berarti untuk tahu apa yang menjadi kritikan kita atau menjadi usulan kita sudah ditindaklanjuti nanti dari BPJS Kesehatan bentuknya apa itu Pak? Biar kita tahu nih usulannya udah ditindaklanjuti belum nih, misalkan di FKTP A, itu gimana tuh Pak? Biar kita tahu. Kalau feedback langsung kepada peserta kami belum ada Mbak Erlin, sampai sekarang kami belum sampai sejauh itu ya. Kita feedback sesan itu kita belum ada, cuman mungkin dari peserta dapat memastikan bahwa apa yang diberikan masukan kepada Vaskes itu bisa berubah. Kalau memang peserta menjumpai Vaskes yang tidak berubah dari segi pelayanan, bisa melaporkan ke kami Mbak Erlin. Bisa melaporkan. Tentu lewat kanal-kanal BPJS tadi yang disampaikan. Kesehatan yang banyak sekali ya. Ada apa aja tadi Pak? Ada Pandawa. Ada Pandawa, kemudian ada call center, atau bisa melalui mobil JKN. Itu bisa. Jadi gitu Tribuners, bisa menyampaikan pesan, bisa menyampaikan kritikan, itu lewat Pandawa, lewat mobile JKN dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya mau ngisi kesan itu berarti paling enggak ini ya ke fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun tingkat lanjut yang sudah banyak berkunjung ke situ, minimal berapa tadi Pak? 30 kunjungan per bulan. Jadi ketika Tribuners pengen mengisi itu harus itu nanti ada bintangnya. Itu menunjukkan bintang pertama bintang 1 tadi gimana Pak? Betul. Bintang kan ada range-nya ya. Bintang 1 itu paling buruk, kemudian bintang 5 paling bagus. Dan jangan takut Mbak Erlin, karena di situ kami feedback ke Vaskes pun tidak berdasarkan by name ya. Maksudnya si A menilai ini itu enggak. Jadi kami secara total penilaiannya seperti apa akan kita sampaikan. Disampaikan ke fasilitas kesehatannya. Betul, tidak by nama. Takutnya ngisi nanti ketahuan nama Erlin. Ngasih ratingnya kurang bagus, itu bisa jadi masukan buat fasilitas kesehatannya gitu. Tapi biasanya Pak, apa yang diterima kebanyakan kritikan saran yang diterima melalui fitur kesan ini? Kalau kesan sih banyaknya fasilitas sih Mbak, kemudian waktu layanan misalnya dokternya datanya tidak sesuai tepat waktu dan sebagainya. Tapi itu hanya minor sih, kecil sekali keluhan seperti itu. Tapi lebih banyak misalnya ke sarana prasarana, kemudian waktu tunggu yang lama dan sebagainya. Berarti yang banyak dikeluhkan itu terkait sarana prasarana, kemudian waktu tunggu. Nah itu follow-up-nya gimana? Situ. Tidak lanjutnya itu gimana? Kita feedback ke Vaskes yang bersangkutan ya terutama. Selain itu kita lihat sarana prasarana seperti misalnya ruang tunggu tidak memadai. Nah, itu biasanya kita lakukan sibling. Waktu tunggunya, ruang tunggunya seperti apa sih sebenarnya? Apakah pakai kursi bakso itu atau seperti apa? Kursi bakso, kursi plastik gitu ya? Ya, seperti itu seperti apa. Jadi kita lihat dari sarana prasarana, kemudian apakah benar misalnya keluhannya di waktu tunggu misalnya. Ya kita lihat di situ, kita melakukan sibling, kita tunggu misalnya kita periksa nih gitu. Kunjungan periksa ini misalnya peserta atau petugas BPJS-nya ini menunggu dari pagi misalnya. Nah, di situ kan bisa dilihat dari misalnya, dokternya datanya tepat waktu atau tidak, itu bisa kita evaluasi karena kunjungan sibling ini juga kita lakukan setiap bulan Mbak Erlin. Setiap bulan, baik. Bapak, terakhir ada pesan apa yang disampaikan ke Tribuners, boleh disampaikan Pak? Mungkin pesannya bahwa kesan ini merupakan suatu masukan yang sangat berharga bagi kami BPJS Kesehatan, terutama untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di Vaskes, dan tanpa masukan dari Bapak Ibu peserta BPJS Kesehatan, BPJS juga tidak akan maksimal lah dalam meningkatkan pelayanannya. Mungkin itu saja Mbak Erlin. Jadi kita Tribuners jangan takut untuk menyampaikan kritik dan juga saran melalui kesan. Nanti aman.
karena anonim, tidak Ya, betul. karena tidak Ya. tidak kita nggak ketahuan Ya, soal itu. ya. Dan tentu kritik dan saran dari Tribuners semua, terutama para peserta BPJS Kesehatan itu sangat ditunggu juga untuk biar BPJS Kesehatan semakin ke depan semakin baik Ya. gitu ya. Memperbaiki yang kurang apa sih yang betul. perlu dipertahankan seperti itu ya Bapak Betul, ya. Mbak Erlin. Baik, terima kasih Pak Asep atas waktunya Terima sudah kasih Mbak Erlin. meluangkan waktu hadir di Tribun Topik kali ini. Sehat selalu dan juga sukses selalu untuk Bapak dan teman-teman di BPJS Kesehatan. Oke Tribuners, terima kasih sudah membersamai kita di Tribun Topik edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.